Bapak Ibu, jangan lupa untuk menggunakan virtual background, menyalakan video dan mematikan audio selama acara berlangsung. Untuk format penulisan nama juga tolong diperhatikan dengan format penulisan nama underscore nama perangkat daerahnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang masih belum menyalakan video, silahkan nyalakan karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tabik pun, selamat bergabung rekan-rekan ASN Provinsi Lampung. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Akbar. Saat ini saya menjabat sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Dan hari ini saya bertugas sebagai moderator dalam acara sosialisasi Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 153 tahun 2024 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2025. Sebelum kita membuka acara, diminta kepada rekan-rekan sekalian untuk menyalakan videonya, mematikan audio, dan membaca tertib pelaksanaan sosialisasi. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan 2 surat edaran. Yang pertama, mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dan yang kedua, pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi Bertapis, Bertalenta, Aktif, Profesional, Inovatif, dan Smart. Sebelum pembahasan materi, mari kita dengarkan sambutan dan pembukaan yang akan dilakukan oleh Kepala BKD Provinsi Lampung, Ibu Meiri Harikasari SSTP MM. Kepada Ibu Meiri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan pejabat fungsional kepegawaian, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Surat Edaran nomor 153 tahun 2024 tentang pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi Bertapis di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Edaran nomor 2 tahun 2025 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia aparatur adalah elemen kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sipil negara, pada saat ini, pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan 2 surat edaran penting yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perangkat daerah dan melaksanakan pengelolaan ASN secara terstruktur, sistematis, dan berbasis sistem merit, yaitu dengan adanya surat edaran nomor 153 tahun 2024 tentang pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi Bertapis dan nomor 2 tahun 2025 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, khususnya kepada para Subbag Umum Kepegawaian dan pejabat fungsional kepegawaian, saya ingin menyampaikan bahwa saudara memiliki peran yang sangat strategis untuk sebagai ujung tombak dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik di perangkat daerah Bapak Ibu semua. Informasi yang saudara peroleh pada forum ini diharapkan dapat diteruskan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah, terutama di OPD Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian dari 2 surat edaran tersebut. Yang pertama, pemetaan talenta aparatur sipil negara untuk dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengelolaan yang sesuai. Kemudian, bahwa pengembangan ASN berdasarkan berbasis sistem merit dengan fokus pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang ketiga, implementasi manajemen talenta sebagai strategi untuk mendukung reformasi birokrasi. Yang keempat,
bahwa dalam perencanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, bahwa penguatan program pengembangan kapasitas melalui pelatihan, workshop, dan studi lanjut. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi untuk memastikan efektivitas dari program. Harapan kami melalui implementasi dua kebijakan ini kita memiliki kesempatan untuk dapat menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi pengembangan talenta yang unggul. Manajemen talenta merupakan langkah visioner yang memungkinkan kita untuk tidak hanya menempatkan ASN di posisi yang tepat, tetapi juga memastikan untuk mendapatkan ruang untuk berkembang secara maksimal. Dalam hal ini, pengembangan kompetensi ini, kebijakan ini menjadi penegasan bahwa peningkatan kapasitas ASN bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar pelayanan publik dapat diberikan secara prima, yang mencakup dari sektor pelayanan dasar hingga inovasi yang berbasis secara digital dengan sesuai tuntutan zaman. Saya juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dua kebijakan ini. Untuk itu, saya minta kepada seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif, dapat berkoordinasi dengan BKD dalam melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi dan kinerja, termasuk di dalamnya ada penyusunan laporan terkait dengan evaluasi pengembangan kompetensi terhadap ASN yang ada di lingkungan OPD Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami, teman-teman Bapak Ibu semua dapat mengikuti sosialisasi dengan adanya surat edaran ini sampai dengan selesai dan yang nantinya dapat disosialisasikan kembali ke ASN yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Hal ini menjadi penting karena kita sudah menerapkan sistem merit di pemerintah Provinsi Lampung, di mana Bapak Ibu juga terlibat di dalamnya. Yang kita sudah lakukan ada aplikasi SIPERI di dalamnya terkait dengan pemenuhan indikator-indikator dari sistem merit yang sudah Bapak Ibu lakukan di OPD masing-masing. Peningkatan kompetensi penting Bapak Ibu semua, jadi harapan kami Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi, dapat terus berkembang mengembangkan kompetensinya, karena yang nantinya kompetensi ini akan menjadi salah satu tolak ukur dari Bapak Ibu semua dalam menempatkan Bapak Ibu ke dalam kita menerapkan manajemen talenta. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi Surat Edaran Nomor 153 Tahun 2024 tentang pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi bertapis di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam bertugas sebagai kita aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary atas waktunya. Sebelum memulai acara utama, mari kita semua melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu yang masih belum menyalakan videonya, agar dapat menyalakan videonya dan dapat memunculkan mukanya agar kita dapat foto bersama sambil menunggu arahan dari operator. Kami tunggu Bapak Ibu. Untuk virtual background dapat dicek di link tautan ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, untuk slide yang pertama dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide yang kedua dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide yang ketiga dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. Untuk slide kelima, dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, dan 3. Dan untuk slide yang terakhir, dalam hitungan ketiga kita akan foto. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekarang kita akan memulai sesi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Dewi Indrianingsih SH, MH,
yang saat ini menjabat sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan gunakan tautan Slido yang ada di kolom chat. Tim kami akan menghimpun pertanyaan dari rekan-rekan semua dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Mbak Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Kepada peserta Zoom pada pagi hari ini, terima kasih pada Pak Moderator. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan mengenai Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025, yaitu tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Sepertinya pengembangan kompetensi bukan hal yang baru yang kita dengar sebagai seorang aparatur sipil negara. Karena pengembangan kompetensi merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dalam melakukan pengembangan kompetensi yang kita ketahui bahwa saat ini dilakukan oleh dua, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Tetapi dalam hal ini belum ada surat edaran yang diterbitkan sebagai sarana untuk memberikan informasi, instruksi, atau kebijakan secara tertulis kepada ASN di Pemprov Provinsi Lampung, baik internal ataupun secara eksternal. Tujuan ini diharapkan akan dengan adanya surat edaran mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN ini adalah dapat menyampaikan informasi, dapat menginstruksi tindakan apa saja yang dilakukan dalam melakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi, mengumumkan kebijakan bahwa telah diterbitkan surat edaran pelaksanaan pengembangan kompetensi menjadikan panduan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi di Provinsi Lampung. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan paparan slide berupa pengembangan kompetensi ASN. Lanjut nih. Dasar pengembangan kompetensi ASN ini, sebagaimana kita ketahui, pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, PP 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020, Perlan 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS, Perlan 15 Nomor Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi P3K, Permen Pan RB Nomor 38 Tahun 2017, dan Pergub Lampung Nomor 45 Tahun 2022. Agar mengulang kembali, agar teman-teman mengingat kembali bahwa tujuan pengembangan kompetensi itu ada dua. Di sini itu memastikan dan memelihara kemampuan PNS atau P3K sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Yang kedua itu meningkatkan kualitas kinerja ASN melalui pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, serta program pengembangan lain yang relevan dengan kebutuhan jabatan dan tantangan di masa depan. Apa sih kewajiban dari instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Lampung? Yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahun instansi. Perencanaan dimaksud bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik atau terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Dalam menyusun pengembangan kompetensi dimaksud, yang kita lakukan adalah yang pertama itu menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi melalui kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tahapan yang kita lakukan adalah dengan menginventarisasi jenis pengembangan, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua itu menganalisa hasil dari kesenjangan dimaksud. Untuk kualifikasi, kita itu mencakup informasi antara tiap kesenjangan dengan data personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan, dilakukan dengan cara membandingkan kualifikasi dengan profil kualifikasi ASN dengan persyaratan jabatannya. Tetapi untuk analisa kesenjangan kompetensi itu dilakukan melalui uji kompetensi. Pada saat ini BKD Provinsi Lampung telah melakukan uji kompetensi bagi pejabat pelaksana dengan kriteria golongan 4A, 3D, dan 3C. 3C sedang dalam tahap penyelesaian
sebagai bentuk langkah dari BKD untuk memetakan analisa kesenjangan kompetensi dari ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Sedangkan analisa kesenjangan kinerja diperoleh dengan melihat predikat kinerja ASN setiap tahunnya. Ya, ini Bapak Ibu, seperti kita ketahui, analisa kesenjangan kualifikasi ini jika tidak ada kesenjangan apabila perbandingan profil kualifikasi PNS dengan peserta jabatan memenuhi seluruh indikator. Berikutnya disebut dengan kesenjangan rendah apabila memenuhi 3/4 seluruh indikator. Selanjutnya sedang apabila memenuhi setengah dari indikator, dan tinggi apabila perbandingan profil kualifikasi PNS dengan peserta jabatannya kurang dari setengah dari indikator. Ini syarat yang disampaikan. Nah, ini tabel dari analisa kesenjangan kinerja. Nama, NIP, jabatan, predikat kinerja, dan hasil analisa. Untuk pengembangan kompetensi rencananya dikaitkan mengapa diperlukan kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar rencana pengembangan kompetensi pendidikan dapat memenuhi indikator-indikator yang dapat memenuhi kualitas pelayanan dari kinerja ASN. Jadi beberapa tahun yang lalu, tahun 2024 di bulan Januari, kita telah menyampaikan pengisian self-assessment yang merupakan sebagai salah satu cara ketika melaksanakan uji kompetensi untuk melakukan menilai analisa kesenjangan dapat dilakukan melalui self-assessment. BKD Provinsi Lampung telah menyampaikan isian melalui Google Form kepada seluruh PNS di Provinsi Lampung dan telah tersampaikan data berdasarkan hasil pengisian dimaksud telah tersampaikan data mengenai analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja lingkungan Pemprov Lampung. Cuma terdapat kendala beberapa masih banyaknya pegawai yang belum dapat melakukan pengisian. Hal itu yang akan dilakukan kembali pada tahap 2 oleh BKD Provinsi Lampung, akan disebar kembali pengisian self-assessment melalui Google Form untuk wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang pada cabang dinas. Nanti akan dibuat surat lebih lanjut untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan. Lanjut. Pengembangan kompetensi ASN merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi yang dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan dan jalur pelatihan. Jalur pendidikan itu berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Tetapi pada saat ini sampai dengan dilakukan sosialisasi SE nomor 2 tahun 2025, belum ada peraturan yang mengatur untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi P3K. Jadi untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan hanya diperuntukkan bagi PNS sesuai dengan SE Menpan 28 tahun 2021 dan Pergub nomor 45 tahun 2022. Adapun pengembangan melalui pelatihan itu kita berdasarkan Perlan nomor 10 tahun 2018 dan Perlan nomor 10 tahun 2018 dan Perlan 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS dan bagi P3K. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pada saat ini kondisinya bahwa pelatihan klasikal dilaksanakan oleh BPSDM berdasarkan analisa kebutuhan diklat. Hal itu yang menjadi evaluasi dari tim pusat antara lain dari sistem merit melakukan penilaian pada aspek 3 bahwa penyelenggaraan diklat atau pelatihan diminta berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja. Sedangkan yang telah kita lakukan hanya masih berdasarkan analisa kebutuhan diklat. Diharapkan bahwa BKD dapat menyusun HCDP instansi yang akan dapat menjadi panduan bagi BPSDM dalam menyelenggarakan pelatihan klasikal atau pelatihan terintegrasi. Tahapan yang dilakukan oleh BKD saat ini adalah dengan sementara dengan menganalisa kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan pengisian self-assessment. Tetapi untuk yang berdasarkan uji kompetensi sudah mulai bertahap dilakukan pada saat pelaksanaan uji kompetensi bagi pelaksana dengan golongan 4A, 3D, dan 3C.
strategi apa sih yang dilakukan oleh BKD untuk mencapai pengembangan kompetensi dimaksud? Karena pengembangan kompetensi ini cakupannya luas, terintegrasi dengan semua aspek, termasuk diantaranya permintaan dari pengukuran IPASN. Kenapa pengembangan kompetensi dijadikan hal yang prioritas? Karena pada pengukuran IPSN, bobot pengembangan kompetensi itu memiliki bobot paling tinggi 40%. Sedangkan dengan nilai yang sangat rendah, artinya masih banyak PNS atau ASN di lingkungan Pemkab Lampung belum mengetahui secara sadar bahwa pentingnya melakukan pengembangan kompetensi agar dapat terukur indeks profesional ASN PNS dimaksud. Terhadap hal itu kami telah melakukan membuat laman e-coaching. Laman e-coaching itu bagi PNS untuk dapat mengajukan. Semula kan itu belum ada coaching ya, Bu Anggi ya. Kita melaksanakan coaching. Kita telah menerbitkan surat edaran e-coaching sehingga PNS dan Pemprov Lampung bisa melaksanakan coaching berdasarkan surat edaran dimaksud. Apa sih coaching, mentoring, konseling? Yang membedakan antara coaching dan mentoring itu pada tujuannya. Maaf, saya lagi batuk, belum sehat sekali. Jadi kalau coaching itu adalah pembimbingan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan dalam memecahkan permasalahan dengan mengoptimalisasi potensi diri. Ini dimaksud dengan problem solving atau penyelesaian dalam jangka pendek. Misalkan ada di lingkungan Bapak Ibu yang dalam melaksanakan pekerjaan atau kinerjanya tidak maksimal. Nah, itu dilakukan coaching dari atas langsung untuk sebagai penyelesaian masalah kinerjanya. Sedangkan mentoring itu adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh mentor kepada PNS melalui proses pengembangan hard skill dan soft skill guna memaksimalkan kompetensi secara profesional di bidangnya. Ini lebih dalam ke arah ketika PNS atau ASN akan mengembangkan karir. Sedangkan konseling merupakan proses timbal balik yang dilakukan antara PNS dengan konselor dalam rangka menyelesaikan kerjaan masalah kinerja. Ini mengenai kinerja sehari-hari, misalkan yang tidak masuk kerja atau kurang disiplin. Yang keempat, praktik kerja. Kalau praktik kerja adalah penugasan pegawai untuk terlibat dalam proses pekerjaan tanpa petunjuk orang lain yang sudah terampil. Dan belajar mandiri dilakukan melalui kesepakatan antara atasan langsung dan pegawai dengan menyepakati tema apa saja dan sumber pembelajaran belajar mandiri yang akan dilaksanakan. Home coaching dan home mentoring untuk pengisiannya ini telah kita sampaikan, mungkin Bapak Ibu JFASDMA atau pengawas kepegawaian tidak asing dengan home coaching dan home mentoring, karena hal ini telah kita lakukan ketika ada penilaian sistem merit. Jadi untuk menambah nilai pada aspek 3, dilakukan pelatihan non klasikal berupa form coaching dan form mentoring. Ini form coaching, ada formnya ada di surat edaran, lanjut, dan form mentoring. Nah, tapi tahun lalu kita ada evaluasi karena ketika seorang PNS melakukan coaching mentoring itu tidak dapat dinilai dengan pengembangan kompetensi jika tidak terbit sertifikatnya. Jadi pada tahun 2024 BKD telah menambah pada aplikasi SAPKT laman e-coaching, di mana sebagai wadah bagi ASN yang telah melakukan pelatihan klasikal di perangkat daerahnya dapat mengajukan sertifikat oleh tim IPSN akan diverifikasi, dan bagi PNS yang memenuhi syarat dan indikatornya diterbitkan sertifikat yang langsung dapat diunduh pada laman e-coaching. Lanjut. Jadi Bapak Ibu yang mengelola kepegawaian dan JFASDMA itu sebenarnya sudah bisa diambil dari bulan Januari sampai Juni. Sertifikat sudah bisa diunduh pada laman e-coaching pada laman download dokumen. Dan untuk bulan Juli sampai dengan Desember sedang dalam proses penerbitan sertifikat oleh Bu Kepala BKD. Jadi harapannya dari tim pengembang kompetensi bahwa dengan adanya SE ini dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk memberikan pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungannya. Dengan harapan ketika seorang PNS melakukan pengembangan kompetensi dapat menambah value, dapat menambah kapasitas dan kualitas kinerja, sehingga dapat mempersiapkan ASN dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pelatihan yang relevan
dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan dalam surat edaran ini pada formnya disediakan namanya form dokumen pengendalian pengembangan kompetensi. Di sini diisi oleh masing-masing pegawai, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kasbag kepegawaiannya, sebagai legalitasnya akan ditandatangani oleh kepala dinasnya atau kepala perangkat daerah yang berisi tentang per nama, form dokumen pengendalian pengembangan kompetensi per nama. Apakah seorang Cahya berapa kali melakukan pelatihan non klasikal dalam setiap bulannya. Jadi ketika seorang PNS melakukan pelatihan non klasikal, ini dibuat form seperti ini, dibuat oleh masing-masing dari Kasbag kepegawaiannya. Lanjut. Dan ini adalah form rekapitulasi dokumen pengendali pengembangan kompetensi. Jadi yang sebelumnya itu adalah form dokumen pengendali terhadap masing-masing individu ASN. Sedangkan kalau form rekapitulasi dokumen pengendali pengembangan kompetensi itu untuk keseluruhan pada perangkat daerah. Jadi misalkan di BKD ada 100 pegawai, di form rekapitulasi dokumen pengendali ada 100 pegawai yang telah diberikan pelatihan klasikal dan non-klasikal. Dalam ini klasikal non klasikal itu berupa coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Lanjut. Itu saja yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya membuka ruang untuk teman-teman yang ingin mengajukan atau mau berkonsultasi atau mau curhat mengenai pengembangan kompetensi melalui pelatihan atau melalui pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dewi atas pemaparannya. Sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan menggunakan tautan Slido yang ada di kolom chat. Dan diminta agar pertanyaan sesuai dengan materi yang ada hari ini. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Yenita Anggraini, SIP, yang saat ini menjabat sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli media. Kepada Mbak Yenita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang saya hormati Kepala BKD Provinsi Lampung, kemudian Bapak Ibu Kasubag Umum Kepegawaian yang mewakili Kepala Perangkat Daerah, dan juga pejabat fungsional kepegawaian yang sebagian besar tadi saya lihat sudah hadir di sini. Dua surat edaran ini memang seperti yang tadi disampaikan saat pembukaan oleh Ibu Kepala BKD sangat penting karena terkait dengan pengembangan kompetensi dan juga karir dari ASN itu sendiri. Nah, bagaimana sih kelangsungan karir dan kompetensi seorang ASN itu diatur oleh sebuah instansi? Sebenarnya ini yang jadi titik penting dari kedua surat edaran ini. Bapak Ibu sebagai ASN, ke depannya mau seperti apa sih karir saya, atau mau bagaimana sih kalau misalnya ada kesenjangan kompetensi yang saya hadapi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Izin saya mau menyampaikan materi, saya izin share screen, mudah-mudahan bisa terlihat. Sudah terlihat di layar? Oke. Sudah Mbak Anggi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kalau terkait dengan manajemen talenta, mungkin Bapak Ibu atau terutama pejabat fungsional kepegawaian sudah tidak asing dengan bahasa manajemen talenta ini. Karena terakhir kalau tidak salah di BPSDM ada diklat juga terkait manajemen talenta gitu ya. Jadi kalau dibilang asing tidak, tapi mungkin untuk seperti apa sih penerapannya di instansi itu yang memang belum tersampaikan atau belum tersosialisasikan karena memang belum ada aturan juknisnya yang mengatur bagaimana sih manajemen talenta itu dilakukan di instansi pemerintah Provinsi Lampung. Kalau dasar hukumnya sendiri sebenarnya sejak tahun 2020 manajemen talenta ini sudah ada Bapak Ibu aturannya lewat Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Kemudian diturunkan lagi di edarannya. Ini saya kebalik nulisnya ya. Surat edaran Menpan RB nomor 10 tahun 2021 itu sudah ada penilaian penerapan manajemen talenta ASN di instansi pemerintah. Nah, surat edaran ini sebenarnya mengatur instansi bagaimana sih proses manajemen talenta itu seperti apa saja sih yang dipersiapkan oleh sebuah instansi, mulai dari organisasinya harus seperti apa, komitmen dari pimpinannya harus seperti apa, kemudian
sistem informasinya harus seperti apa supaya manajemen talenta ini bisa berjalan. Kemudian di tahun 2022 sudah ada Peraturan Gubernur Lampung nomor 45 tentang manajemen aparatur sipil negara. Itu kalau misalnya sudah dibaca-baca di lampiran, sudah ada penjelasan terkait manajemen talenta. Jadi memang sudah diatur dari tahun 2022 tentang manajemen aparatur sipil negara lewat Pergub Manajemen Aparatur Sipil Negara. Di lampiran di situ ada penjelasan lengkap terkait manajemen talenta. Namun memang masih menurunkan full dari Permenpan 3 tahun 2020. Kemudian yang terbaru, yang baru terbit di tahun 2024 akhir kemarin, ada Surat Edaran Sekda nomor 153 tahun 2024 tentang pelaksanaan manajemen talenta melalui aplikasi bertapis di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Nah, sosialisasi hari ini terutama khusus membahas terkait dengan apa sih yang dipaparkan. Nanti mungkin di link tree yang sudah di-share, ada folder itu sudah dimasukkan kedua surat edaran ini, jadi Bapak Ibu bisa tinggal unduh. Seperti yang disampaikan di awal juga tadi terkait sistem merit, kenapa sih sebuah instansi ini harus melaksanakan yang namanya manajemen talenta gitu ya? Kalau bisa dilihat bahwa yang namanya sistem merit, arahnya ini nanti kan untuk good governance gitu ya. Tahapannya itu nggak hanya satu, tahapannya itu ada banyak. Dari mulai perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan ini kalau kita di biro organisasi gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menyusun analis jabatan, analis kebutuhan. Kemudian ada mulai pengadaan formasi CPNS P3K yang sampai saat ini masih berlangsung dan belum selesai. Kemudian ada pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan disiplin, perlindungan pelayanan, sistem informasi. Nah, ini semua adalah komponen penilaian yang dinilai dalam sistem merit. Jadi sudah 2 tahun terakhir kemarin, instansi pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada perangkat-perangkat daerah yang telah menerapkan sistem merit. Di 2 tahun terakhir itu, tahun pertama kalau nggak salah itu di Bapeda ya, yang ranking satunya, kalau kemarin itu di kehutanan, dinas kehutanan. Nah, jadi memang sistem merit itu nggak hanya tugasnya dari BKD, tapi juga seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, di dalam-dalamnya gitu. Dan bukan hanya tugasnya di Subak Umum Kepegawaian, atau hanya tugasnya analis SDM aparatur atau jabatan fungsional kepegawaian. Sifatnya seluruh perangkat daerah. Bagaimana sih si perangkat daerah itu bisa menjamin pengembangan kompetensinya si ASN? Bagaimana sih bisa merencanakan kebutuhan pegawai di perangkat daerah? Bagaimana sih perlindungan pelayanan, penggajian, penghargaan disiplinnya di perangkat daerah? Nah, itulah penilaian-penilaian yang dinilai dalam penerapan sistem merit di perangkat daerah yang kemudian kita berikan penghargaan setiap tahunnya. Manajemen talenta fokusnya ini di pengembangan karir dan kompetensi, di pengembangan karir dan kompetensi pegawai. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat, pegawai itu harus punya profil. Kenapa manajemen talenta ini lumayan susah untuk diterapkan ya? Karena dalam menyusun profil kompetensi pegawai itu membutuhkan biaya yang besar, gitu. Membutuhkan biaya yang karena pengukuran kompetensi itu tidak serta-merta hanya saya kompeten nih dalam bidang ini, saya kompeten dalam bidang kepegawaian, saya kompeten dalam bidang keuangan. Nggak seperti itu. Jadi yang namanya kompetensi itu harus dibuktikan. Dibuktikannya lewat apa? Lewat uji kompetensi. Kalau pejabat fungsional memang mungkin sudah akrab dengan yang namanya uji kompetensi. Kompetensinya di level muda, kompetensinya di level madya, kompetensinya di level pertama gitu ya. Sudah akrab karena setiap kali naik jenjang atau setiap kali mau melakukan perpindahan jabatan pasti ada yang namanya uji kompetensi. Nah, kalau selain pejabat fungsional, kompetensinya dinilai lewat apa? Beberapa jabatan fungsional sudah melakukan uji kompetensi tidak hanya teknis tapi juga manajerial dan sosio-kultural, jadi keseluruhan. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat beberapa bulan ke belakang ini sejak tahun 2024 sudah ada panggilan kepada pegawai-pegawai untuk melakukan uji kompetensi di perangkat daerah. Nah, di perangkat daerah ini
ada pelaksana mungkin yang dipanggil untuk melakukan uji kompetensi. Mungkin bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya dipanggil, kenapa saya enggak gitu, kenapa dia yang dipanggil gitu. Nah, kepentingannya adalah ini. Pentingannya adalah untuk mengisi profil kompetensi pegawai. Jadi, kalau misalnya kita punya database kepegawaian itu ada dikelola oleh BKD. Database kepegawaian kita filter. Kita filter siapa-siapa saja nih yang akan melakukan uji kompetensi, dilihat dari riwayat jabatan, golongan, kepangkatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini kan persepsinya kalau misalnya uji kompetensi, wah berarti saya akan dipromosikan gitu ya. Mungkin sebagian besar masih ada yang punya persepsi seperti itu. Tapi sebenarnya uji kompetensi yang dilakukan oleh unit penilaian kompetensi dilakukan oleh BKD melalui unit penilaian kompetensi. Jadi BKD sudah ada unit penilaian kompetensi. Kantornya pas di sebelah BKD itu ya. Nah, itu adalah uji kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk menilai kalau si A dilakukan uji kompetensi, terlihat dia apakah sesuai levelnya. Misalnya dia pelaksana, apakah dia sudah sesuai dengan levelnya, atau ternyata dia di atas levelnya sebagai pelaksana. Nah, uji kompetensi pengisian profil pegawai. Jadi profil pegawai ini nggak hanya data, nama, alamat, pendidikan, riwayat, pangkat, golongan, nggak hanya itu, tapi juga ada yang namanya profil kompetensinya. Disitulah peran dari unit penilaian kompetensi lewat asesor SDM aparatur untuk melakukan penilaian kompetensi, mengisi profil pegawai, jadi mengisi database kompetensi pegawai. Memastikan agar saat instansi kekurangan atau ada jabatan-jabatan yang kosong di sebuah instansi bisa segera terisi dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensinya di kotak 9. Nanti terkait kotak 9 talent box saya jelaskan di belakang. Jadi pergantian atau pengisiannya bisa lebih cepat. Selain itu, tujuannya ada untuk melihat saat seseorang memiliki kesenjangan kompetensi, misalnya kesenjangan kompetensi terkait pelayanan publik. Diklat apa nih yang harus diikuti oleh orang ini. Jadi lebih terarah gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan pengajuan dari perangkat daerah, oh saya butuh diklat ini, saya butuh diklat ini. Tapi memang terlihat dan ada buktinya bahwa yang bersangkutan memang memiliki kesenjangan dalam kompetensi tersebut. Selanjutnya, maaf saya izin stop share dulu ya. Nah, kemudian pengertiannya. Jadi sebenarnya kalau menurut Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi. Itu saya bold di potensial dan kinerja karena memang hanya dua itulah yang diukur untuk menilai kompetensi seseorang ya, potensial dan kinerja, tidak ada unsur-unsur lainnya gitu. Yang akan dimasukkan ke dalam database kompetensi adalah tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara selektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Tahapan akuisisi, pengembangan, retensi. Nah, retensi ini mungkin masih cukup asing gitu di kita dengar terkait retensi ini. Padahal retensi ini merupakan hal yang penting. Bila Bapak Ibu misalnya memiliki satu orang pegawai yang kompeten, memiliki potensi yang tinggi di perangkat daerahnya, saat tidak ada upaya-upaya untuk retensi, upaya-upaya untuk mempertahankan yang bersangkutan agar tetap bertahan di perangkat daerah tersebut karena dia kontribusinya memang tinggi gitu. Jadi dia banyak punya peran, banyak memiliki kontribusi. Yang ada apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia akan melakukan mutasi ke tempat lain. Mutasi sementara dia punya kontribusi positif, kontribusi besar di perangkat daerahnya. Jadi karena nggak ada upaya-upaya untuk mempertahankan yang bersangkutan, dia akan satu mutasi. Yang kedua yang terjadi adalah demotivasi. Jadi yang bersangkutan akan merasa, saya nggak dipikirkan nih karirnya, nggak dipikirkan nih saya akan seperti apa di
perangkat daerah. Nah, hal-hal inilah yang diatur dalam manajemen talenta. Bagaimana sih sebuah perangkat daerah, sebuah instansi melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan si orang-orang dengan potensi dan kompetensi yang tinggi ini. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait kotak manajemen talenta. Mungkin ini sudah cukup familiar. Sistem manajemen talenta bertapis yang dibangun itu akan memetakan Bapak Ibu di dalam box-box ini. Setelah selesai uji kompetensi, akan terlihat ada di box berapa sih saya gitu ya. Kotak manajemen talenta ini bagan yang terdiri dari 9 kategori yang menunjukkan sekumpulan pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja. Jadi di sumbu X itu ada kompetensi, potensi, kualifikasi, dan di sumbu Y itu ada kinerja, nilai kinerjanya. Nah, nilai kinerja untuk saat ini kita hanya pakai dari nilai predikat kinerja. Jadi SKP itu penting, nilai predikat kinerja, evaluasi kinerja dari atasan langsung itu penting. Karena mempengaruhi penempatan Bapak Ibu di dalam box-box talent. Sumbu X ini kompetensi, potensi, dan kualifikasi. Kalau yang sudah pernah ikut uji kompetensi dengan UPTD, penilaian kompetensi di BKD, mungkin sudah mengalami yang namanya uji kompetensi dan uji potensi gitu, oleh psikolog. Kemudian ada juga faktor kualifikasi. Jadi nggak hanya kompetensi dan potensi saja yang diukur, yang akan menentukan di box mana Bapak Ibu berada, tapi juga ada yang namanya kualifikasi. Kualifikasi itu mencangkup riwayat pendidikan, riwayat golongan, masa kerja, kemudian pengalaman, pengembangan kompetensi, riwayat jabatan. Nah, inilah yang nanti akan dijadikan satu nilainya kemudian menjadi pembentuk komponen di sumbu X. Oke, nah dari mana sih memperoleh nilai untuk pemetaan? Ini tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa nilai kalau dibaca di surat edaran, nilai kompetensi, nilai potensi, dan nilai kualifikasi itu punya bobot masing-masing. Nilai kompetensi ini cukup tinggi bobotnya, 40%. Inilah yang dinilai berdasarkan hasil asesmen kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dilakukan asesor SDM aparatur pada BKD Provinsi Lampung melalui UPTD penilaian kompetensi. Bobot kompetensi ini cukup tinggi. Kemudian ada nilai potensi bobotnya 30% dinilai berdasarkan hasil asesmen psikologis dan observasi kinerja yang dilakukan oleh psikolog. Nah, jadi boleh ditanya nanti ke teman-temannya yang sudah mengikuti uji kompetensi, benar nggak sih sudah dilakukan observasi kinerja dilakukan oleh psikolog melalui UPTD penilaian kompetensi. Kemudian ada nilai kualifikasi yang beroleh berdasarkan rekam jejak jabatan, golongan, kualifikasi, dan pendidikan. Kemudian di sumbu Y pembentuknya adalah nilai kinerja. Nilai kinerja ini nanti disimpul JPM dengan range nilai 1 sampai 3. Nah, nilai-nilai itu diakumulasikan sehingga membentuk simpul JPM, job person match. Jadi kalau nanti simpul JPM-nya 3, ini sistem ya, ini sudah diatur oleh sistem. Jadi kalau simpul JPM 3, simpul kinerja 3, Bapak Ibu ada nanti di talent box 9. Ada lagi simpul JPM 3, simpul kinerja 2, ada di talent box 8. Yang Bapak Ibu perlu simak sebenarnya adalah terkait rekomendasi. Rekomendasi ini sifatnya baku, sudah tertulis di dalam aturan, yang kita turunkan juga di dalam surat edaran, bahwa saat seseorang berada di kotak 9, diartikan bahwa kinerjanya di atas ekspektasi dan potensialnya tinggi. Apa rencananya terhadap yang bersangkutan? Rekomendasinya yang dikeluarkan adalah dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi atau nasional, dan kemudian penghargaan. Ini kita membahas sedikit isu mungkin ya, kalau yang sudah pernah menyimak di portal-portal berita bahwa yang namanya nanti eselon 2 akan ditarik ke pusat gitu, akan menjadi pegawai pusat. Sebenarnya itu landasannya kalau kita lihat bisa ada di manajemen talenta nasional gitu. Jadi memang nanti saat seseorang sudah duduk di kotak 9, misalnya ada eselon 2 yang sudah duduk di kotak 9, yang bersangkutan memang akan masuk ke kotak manajemen talenta nasional. Jadi memang bisa dipindahkan ke instansi-instansi lain yang memang membutuhkan kompetensi tinggi. Nah, bagaimana kalau seseorang, saya duduk di kotak nomor 8, berarti kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensialnya tinggi. Apa nih rekomendasi untuk saya dipertahankan? Masuk kelompok rencana suksesi instansi. Jadi saat Bapak Ibu duduk di box nomor 8,
ini adalah rekomendasi. Rekomendasi ini sifatnya pilihan. Jadi bisa dipertahankan tetap di jabatan yang lama atau masuk kelompok rencana suksesi instansi. Bisa dipromosikan, masuk kelompok rencana suksesi instansi. Kemudian bisa juga rotasi atau perluasan jabatan, bimbingan kinerja. Ini saya mute. Minta tolong di mute. Oke. Nah, kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah itu di 7. Nah, ini adalah ini karena memang sifatnya internal ya, dikelola oleh Badan Kepegawaian. Itu ada yang bocor. Oke. Nah, ini adalah tampak depan aplikasi bertapis, merupakan aplikasi internal yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, output dari bertapis inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai ya. Jadi hasil dari bertapis ini, pengelolaannya memang di BKD, tapi hasilnya, output dari bertapis ini nantinya yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Mas minta di mute. Oke. Nah, proses bisnis dari bertapis ini, yang pertama adalah data hasil uji kompetensi pegawai ini akan direkam ke dalam bertapis, ke dalam aplikasi bertapis, yang termasuk data pribadi, perumpunan, keterangan asesmen, hasil uji kompetensi, predikat kinerja gitu ya, semua akan dihimpun, yang outputnya nanti adalah berupa statistik dan laporan, pemetaan, rencana suksesi, peta talenta, biodata, rekap hasil asesmen, kemudian ada statistik hasil asesmen dan ekspor hasil asesmen. Nah, statistik dan laporan ini yang akan menjadi bahan nanti bagi PPK untuk melakukan pengembangan kinerja dan kompetensi terhadap ASN. Terkait manajemen talenta, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, karena memang materi terkait manajemen talenta ini cukup padat ya. Jadi karena sudah ada aturan di atasnya, kemudian kita turunkan lagi lewat surat edaran. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh melalui link tree yang sudah di-share atau link Slido. Nanti akan dihimpun oleh teman-teman panitia kegiatan untuk dijawab. Tapi mungkin boleh ya nanti untuk raise hand juga membuka pertanyaan lewat raise hand, boleh. Silakan Bapak Ibu supaya lebih interaktif. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yenita atas pemaparannya. Buat Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan ya bertanya melalui tautan Slido yang ada di kolom chat, atau jika ada yang ingin raise hand, silahkan. Masih kita tunggu. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu untuk Ibu Dewi. Jadi kalau ada P3K di tingkat daerah mau kuliah, lalu bagaimana mau kuliah lagi, bagaimana sarannya? Ini Pak Akbar, kita jawab satu persatu aja ya. Ya. Nah, baik. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana jika ada P3K yang ingin melanjutkan pendidikan? Di sini kita sampaikan bahwa P3K itu diangkat berdasarkan formasi kebutuhan dan telah memiliki pengalaman kerja pada jabatannya. Sehingga P3K ini dianggap mampu secara kualifikasi dan secara kompetensi dalam jabatan, telah dianggap sesuai. Untuk saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi P3K. Untuk P3K diatur oleh Perlan 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi P3K. Di situ hanya berupa pelatihan pun
JP dibatasi hanya 24 JP dalam 1 tahun paling lama. Jadi, jika seorang P3K akan melanjutkan pendidikan melalui sekolah, secara kepegawaian tidak dapat disesuaikan dengan pelekatan gelar atau tidak dapat diberikan izin dari BKD Provinsi Lampung. Itu Pak Akbar jawabannya mengenai pertanyaan nomor 1. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah e-coaching dan monitoring wajib dilakukan oleh semua pegawai? Dipersilakan kepada Mbak Dewi untuk menjawab. Baik, pertanyaan kedua, apakah coaching dan mentoring ya? E-coaching itu adalah aplikasinya, laman e-coaching. Cuma pelaksanaan klasikal berupa coaching, mentoring, dan konseling. Coaching, mentoring, dan konseling merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dari bawahan terhadap atasan langsung dalam menyelesaikan kinerja di perangkat daerahnya. Jadi dibilang wajib ya seharusnya dilakukan oleh ASN karena tidak mungkin dalam keseharian tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kinerja. Selain itu, yang menjadi paling pokok adalah pelatihan klasikal ini telah dihitung dalam pengukuran IPSN. Yang semula di IPSN pada dimensi kompetensi hanya berupa pelatihan klasikal yang dihitung. Saat ini pelatihan klasikal dapat dihitung sebagai IP ASN di masing-masing ASN, Pak Akbar. Jadi bisa dihitung, tetapi dengan syaratnya berupa sertifikat. Ini menjawab pertanyaan berikutnya juga bahwa ketika seorang PNS melaksanakan coaching dan mentoring dan diusulkan pada laman e-coaching, itu akan diterbitkan oleh yang memenuhi syarat akan diterbitkan sertifikat dan itu setara dengan 2 JP. Terkait masalah tahapan untuk pengisian laman e-coaching telah kita buatkan surat edaran dan telah disampaikan kepada grup pengawas. Di sini akan saya urai kembali. Pertama yang dilakukan adalah PNS yang telah dilakukan pelatihan mengajukan kepada operator SAPKT. Operator SAPKT akan melakukan isian pada laman e-coaching dengan mengisi lampiran yang dipinta oleh laman e-coaching. Tugas dari BKD adalah dari tim pengukuran IPSN akan memverifikasi apakah usulan untuk penerbitan sertifikat telah sesuai dan memenuhi persyaratan. Ketika belum memenuhi persyaratan akan dilakukan kembali berkas untuk dilengkapi kembali. Dan setelah memenuhi persyaratan akan diterbitkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKD. Dan tugas dari itu belum selesai. Tugas operator untuk mengunduh sertifikat. Setelah sertifikat diunduh dapat disampaikan ke masing-masing PNS yang telah melakukan e-coaching, melakukan coaching mentoring, dan masing-masing ASN untuk dapat melakukan update pada My ASN terhadap sertifikat pelatihan klasikal sehingga dapat dihitung sebagai nilai pada dimensi kompetensi untuk pengukuran IPSN Provinsi Lampung. Itu Pak Akbar, pertanyaan kedua. Terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Kita ada satu pertanyaan lagi. Apakah form dokumen pengendalian pengembangan kompetensi hanya untuk klasikal, coaching mentoring, dan adakah form khusus yang telah melaksanakan diklat? Dipersilakan kepada Mbak Dewi untuk menjawab. Baik, form dokumen pengendalian pengembangan kompetensi ada pada lampiran 5 pada surat edaran nomor 2 tahun 2025. Itu merupakan pengendali. Jadi begini, seorang PNS atau ASN dalam melakukan pelatihan klasikal itu terdata dalam setiap tahunnya. Kenapa dibuat itu dari 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025? Artinya bahwa di sini dapat tercatat ketika si PNS atau ASNA melakukan pelatihan berupa coaching, mentoring ataupun konseling, ini dapat terdata datanya oleh masing-masing PNS. Nanti akan direkap berupa rekap seluruhnya dalam perangkat daerah terdapat pada lampiran 6. Gitu, Pak. Jadi form dokumen pengendalian atau Dokdal ini merupakan dokumen dari PNS yang bersangkutan untuk mengetahui seberapa jenisnya dilaksanakan pengendalian pelaksanaan pengembangan kompetensi non klasikal dari ASN. Itu saya rasa Pak Akbar jawabannya. Terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Maaf. Jika masih ada yang bertanya, masih kita tunggu ya di slide itu. Untuk yang raise hand ya, ini kita lihat. Untuk yang raise hand, Kurnia Mapiro mungkin bisa langsung. Ya, baik. Mohon izin bertanya, Ibu, apakah diperkenankan untuk secara langsung? Silakan Ibu bertanya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Akbar.
Mohon izin Bu Dewi, saya Karunia dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Terima kasih sebelumnya karena BKD sudah mengadakan acara sosialisasi manajemen talenta ini sangat bermanfaat bagi kami, begitu Bu. Mohon izin bertanya, tadi salah satu pengembangan manajemen untuk talenta adalah melalui pendidikan dan juga pelatihan, Bu. Izin pertama untuk yang pendidikan, sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, pasal 14 ayat 1, bahwa pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi itu akan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%. Nah, apakah terkait dengan hal tersebut ada ketentuan khusus, Bu? Ada yang bisa diberikan dan juga yang tidak bisa diberikan. Misalnya, saya sebelumnya sudah mendapat ijazah dulu, sebelumnya ijazah S2 sebelum PNS, gitu Bu. Apakah itu Coba ini. bisa? Dan juga apakah ada ketentuan tentang pangkat, misalnya dari 3B ke 3B lagi karena S2 dokter hewan ke S2 ada sama-sama 3B, apakah juga tidak bisa karena sama-sama pangkatnya seperti itu Bu? Karena belum tahu, mohon nanti jawabannya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang talent box tadi, jadi ada proses bisnis yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, bahwa dengan adanya aplikasi bertapis tadi adalah untuk nantinya untuk pengambilan kebijakan. Apakah ini nanti kebijakan ini diambil langsung oleh OPD masing-masing ataukah ada usulan dari BKD yang kemudian dilanjutkan ke OPD begitu Bu? Dan kemudian apakah informasi tentang coaching, mentoring, dan pengembangan talenta lain ini bisa kita akses secara langsung ataukah ada informasi khusus dari BKD ke masing-masing kepegawaian? Begitu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kepada Mbak Dewi, dipersilakan untuk menjawab. Ini Pak Akbar, ini kayaknya Bu Karunia ini pertanyaan borongan. Satu untuk 3 pertanyaan. Jadi ini pertanyaan dari Bu Karunia, ada yang menjawab saya atau dan menjawab dari narasumber Bu Anggi. Jadi mungkin yang maksud dengan Bu Karunia itu adalah PNS yang memiliki pendidikan sebelum kuliah, sebelum PNS ya Bu ya. Nah, kalau dulu kan hanya itu kita bisa disesuaikan melalui ujian penyesuaian kenaikan pangkat Bu. Tapi kalau dulu hanya ada bagi pegawai yang sifatnya staf. Ada peraturan BKN keluar itu bisa fungsional mengikuti UPKP. Tetapi ini yang berubah jenjang Bu, dari terampil pindahnya ke ahli. Misalkan dia dari terampil mau ke ahli, misalkan AMD-Kep mau menjadi S-Kep. Itu bisa mengikuti UPKP hanya untuk pindah golongan saja, golongan 2 ke golongan 3A. Tetapi untuk melaksanakan uji kompetensi, wajib lagi mau pindah ahli, wajib lagi uji kompetensi. Tetapi untuk yang Bu Dokter Karunia kan ini dokter hewan, artinya punya ijazah S2 gitu. Apakah bisa ikut UPKP? Itu kalau ketentuan belum ada Bu, tapi yang ada fungsional untuk UPKP itu dari terampil ke ahli. Tetapi untuk dimasukkan gelar itu tidak perlu izin belajar Bu, karena Ibu memiliki ijazah sebelum PNS. Itu mungkin dapat dinilai masuk dalam hitungan angka kredit. Tetapi untuk persentasenya saya serahkan kepada Bu Anggi untuk menjelaskan lebih detail. Bu Karunia, itu yang lanjutan Bu Anggi ya. Saya lanjut pertanyaan kedua, apakah telah di-share informasi mengenai coaching mentoring? Itu sudah kami share ke grup pengawas. Nah, jadi bahwa coaching mentoring saya sampaikan kembali, ini ayo teman-teman semua kita coaching, kita mentoring, nggak bayar. Dapat sertifikat, masuk dalam penilaian IPSN kita yang masih sedikit. Tahun lalu Alhamdulillah Provinsi Lampung sudah mendapatkan nilai sedang dari nilai sangat rendah. Tahun 2023 mendapatkan nilai sangat sedang. Nah, kita lagi OTW nih mau penilaian tahun 2024 dan dinilai di tahun 2025. Harapan saya selaku tim Bangkom dengan teman-teman sadar untuk melaksanakan coaching mentoring dapat mengangkat nilai pada dimensi kompetensi melalui pelatihan non klastikal. Tetapi melakukan pelatihan non klastikal saja tidak diusulkan dalam laman e-coaching, tidak akan dinilai karena tidak terbit sertifikat dan tidak diupdate pada MyASN. Itu saja Mbak Karunia untuk persentase angka kreditnya. Silakan tanya dengan Bu Anggi, tetapi sepanjang pengetahuan saya Bu Karunia dapat memasukkan gelarnya S2-nya karena memiliki sebelum PNS melalui perkapatan gelar, dan untuk penghitungannya Bu Anggi yang ini saya serahkan ke Bu Anggi. Demikian saja Pak Akbar, terima kasih. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Karunia. Terima kasih. Ya, Mbak Dewi. terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Mungkin nih kita akan ke slide terlebih dahulu ya. Untuk ini pertanyaannya untuk Mbak Anggi.
Mengapa manajemen talenta itu penting dan apakah keuntungan dari penerapan manajemen talenta bagi saya sebagai PNS? Kepada Mbak Anggi. Jadi tadi saya nyambung sedikit dari pertanyaannya Mbak Karunia tadi yang sudah dijawab Mbak Dewi ya tadi. Jadi sebenarnya Mbak, kalau misalnya lihat presentasi angka kredit, kalau 25% tadi ya dibahas, ya memang ada 25%. Ini saya rasa pertanyaannya sebenarnya nanti ya, mungkin kita adakan sesi khusus untuk jabatan fungsional dan angka kreditnya. Ini untuk kita jadikan catatan bahwa ini mungkin materi yang juga cukup menarik buat teman-teman terkait jabatan fungsional. Karena tadi saya sempat scroll di Slido, banyak juga pertanyaan terkait kenapa sih belum keluar formasi, bagaimana cara menambah formasi analis SDM dan seterusnya gitu. Mungkin nanti buat jadi catatan juga untuk tim kita bahwa materi terkait fungsional, angka kreditnya, kemudian rekomendasi formasi itu bisa kita jadikan salah satu bahan yang harus disosialisasikan lagi gitu ya ke perangkat daerah. Nah, yang terkait yang disampaikan Mbak Karunia, apakah itu mempengaruhi posisinya nanti gitu ya di box talenta gitu. Kalau 25% itu tambahannya kan memang hanya terkait angka kredit ya Mbak. Jadi penambahannya mungkin nanti di angka kredit. Nah, tapi peruntukan dari angka kredit itu untuk apa? Peruntukan untuk angka kredit itu kan untuk naik jenjang bisa, untuk naik jabatan. Nah, naik jenjang kah, naik jabatan kah? Saat Mbak naik jenjang atau Mbak naik jabatan nantinya, ya tentu itu akan berpengaruh di nilai kualifikasi, persentase nilai kualifikasi nanti di manajemen talenta. Seperti itu. Kemudian kayaknya tadi, maaf Mbak Karunia boleh open mic. Tadi ada pertanyaan yang terakhir juga ya terkait manajemen talenta, saya belum catat tadi. Ya, ya Bu. Jadi apakah nanti setelah dari manajemen talenta tadi aplikasi bertapis, kemudian nanti kan ini sebagai usulan untuk pengambilan Oh kebijakan. ya. Nah, itu apakah langsung dari BKD diusulkan ke OPD ataupun langsung diambil oleh OPD begitu Bu? Oke, baik. Jadi kalau misalnya tadi lihat di proses bisnisnya, bahwa sebenarnya di dalam aturan pun untuk manajemen talenta, box talenta ini peruntukannya adalah dasar pertimbangan untuk PPK. Jadi nanti di PPK, di rapat tim penilai kinerja gitu ya, pertimbangannya ada di sana. Yang kami sajikan di sini adalah laporan. Laporan bagaimana sih seseorang ini kompetensinya, dia ada di level berapa, dia ada di box berapa, dan rekomendasi apa, dan siapa sih orang-orang yang sudah duduk di box 8 dan layak untuk dipromosikan, atau siapa sih orang-orang yang layak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi atau mendapatkan pengayaan jabatan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi bukan dikembalikan lagi ke perangkat daerah, tapi ke PPK lewat tim penilai kinerja. Kalau sekarang itu namanya tim ya sama seperti tim penilai kinerja atau baperjakat gitu ya. Nanti ada di situ. Pengambilan akhir putusannya tetap di PPK. Gitu, Mbak. Kemudian menjawab pertanyaan yang dari Slido tadi, apakah keuntungan ya, maaf Mas Akbar tadi, keuntungan saya sebagai pegawai ya? Maaf Mbak Anggi, sebentar. Pertanyaan tadi buat Mbak Anggi itu sejauh mana upaya Pemprov Lampung melalui BKD dalam melaksanakan sistem manajemen talenta? Oke. Oh, atau yang keuntungan itu bukan? Keuntungan ya, kalau nggak salah sebelumnya. Oh Oh iya, iya, maaf. Ya, mengapa mengapa manajemen manajemen talenta talenta itu itu penting? penting? Apakah ya, mengapa manajemen talenta itu penting? Apakah keuntungan dari penerapan manajemen talenta bagi saya sebagai PNS? Ini sekalian, saya tadi ada melihat pertanyaan di Slido juga. Sudah bisa belum sih manajemen talenta ini berjalan secara penuh gitu ya untuk diterapkan? Dan langkah apa, ini saya jawab sekaligus 3 pertanyaan berarti. Dan langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung? Jadi seperti yang saya bilang, bahwa manajemen talenta ini sebuah sistem yang cukup lumayan mahal. Karena di situ harus ada profil kompetensi ASN. Profil kompetensi ASN itu nggak bisa hanya dilakukan dengan saya kompeten atau saya dianggap kompeten oleh atasan saya gitu. Karena kebutuhan untuk melakukan uji kompetensi itu, Badan Kepegawaian Daerah di tahun 2022 kemarin melakukan penyusunan perubahan SOTK, yaitu membentuk sebuah UPTD penilaian kompetensi. Nah, UPTD penilaian kompetensi inilah yang
sebuah bentuk investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Prosesnya tidak instan, karena yang namanya UPT di penilaian kompetensi itu ada yang namanya akreditasi. Saat dia sudah ada di level akreditasi A, baru dia bisa mengaksesi untuk di level eselon 2. Saat ini kondisinya karena kita baru terbentuk dan baru juga running gitu ya, dan baru mau pemenuhan sumber daya manusia, sarpras dan lain-lain, yang bisa dilakukan untuk level penilaian kompetensi dilakukan oleh UPT di penilaian kompetensi saat ini adalah untuk di level pelaksana. Dan itu pun masih juga terkendala dengan anggaran uji kompetensi gitu. Nah, jadi sejauh mana BKD mengupayakan ini dengan dibentuknya unit penilaian kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah itu sebenarnya sudah menunjukkan komitmen Provinsi Lampung untuk pengembangan SDM, untuk penempatan SDM, pengembangan karir dan SDM di tempat yang tepat, mengembangkan kompetensinya dengan sesuai sasaran. Nah, itu kalau saya menilainya itu sebuah langkah yang cukup besar gitu. Walaupun memang prosesnya masih panjang gitu. Kita harus menuju dulu akreditasi, paling tidak bisa C, paling kemudian bisa B, nanti baru ke A gitu. Baru setelah itu kita bisa menyatakan bahwa benar-benar itu sudah berjalan secara optimal dan keseluruhan. Itu kemudian keuntungan. Keuntungannya saat ini benar sudah terlaksana. Ini juga jadi butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Saat ini sudah terlaksana yang namanya pengembangan kompetensi, kemudian pengembangan karir, itu memang benar-benar sudah terarah. Jadi pengembangan kompetensi bukan lagi berdasarkan usulan. Oh ya, duduk di sini sebagai apa? Kayaknya butuh deh. Kayaknya butuh deh diklat keuangan gitu. Mungkin kayaknya butuh deh diklat kepegawaian gitu. Nah, tapi kan tidak terukur. Jadi kompetensinya belum terukur. Apakah benar ada kesenjangan di situ atau memang tempatnya yang belum pas gitu. Bisa jadi dia punya kompetensinya di tempat lain. Nah, saat kondisi itu disesuaikan, misalnya Bapak Ibu akhirnya dia ikutkan ke pengembangan kompetensi yang memang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesenjangannya, itu pasti diuntungkan gitu. Dan organisasi instansi juga akan diuntungkan. Jadi kinerja pasti akan meningkat gitu kan. Saat pengembangan kompetensi tepat sasaran, kemudian saat penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Mungkin cukup jawaban dari saya. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Anggi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Mbak Anggi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara mengetahui posisi talenta box kita saat ini? Mungkin Mbak Anggi bisa menjawab. Ini pertanyaan di slide lumayan masih banyak ya sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti mungkin tetap dijawab ya, Mas Akbar ya. Tetap dijawab, tapi dijawab via Slido juga, nanti kita jawab satu persatu. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir di kegiatan hari ini, bagaimana sih? Ini juga tadi ada pertanyaan sebelumnya, kalau saya nggak salah. Saat kita udah UKOM, gimana sih mengetahui hasil uji kompetensinya? Nah, hasil uji kompetensi ini sifatnya pribadi dan rahasia memang. Tapi yang melakukan kompetensi, yang diuji kompetensi bisa tahu hasil uji kompetensinya seperti apa. Namun ini ada teknis tersendiri yang saat ini sedang disusun oleh OPT di penilaian kompetensi. Teknisnya seperti apa? Apakah berupa pengajuan kah gitu ya, pengajuan pribadi? Karena memang sifatnya rahasia dan pribadi. Seperti itu mungkin Mas Akbar. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Untuk masih ada satu pertanyaan. Satu. Bapak Ibu jika ada yang mau resen silakan. Kami berikan waktunya. Izin Pak Akbar. Oh iya. Izin perkenalkan saya Denny dari BPSDM. Hari ini kan kita itu sosialisasi tentang manajemen talenta ya, salah sama tentang bagaimana pelaksanaan manajemen talenta itu di Provinsi Lampung ya. Kalau saya nggak salah. Dan kalau saya nggak salah terima informasi, maksud saya kan ini semua tugas dari kita semua ya. Ketika manajemen talentanya bisa berjalan baik,
kita sebagai pegawai ya akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Kemudian pertanyaan saya adalah peran kita nih, kan kalau tadi kan kita nyampein kalau disampaikan oleh Mbak Angki itu manajemen talenta secara umum ya, Pak nih ya. Maksud saya bagaimana pelaksanaannya di kita nih, OPD ini melakukan penilaian enggak, kan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Benar tadi kalau proses bisnisnya harus ada profil dari pegawai ya kan, kita harus punya profil pegawai yang saat ini lagi kita buat, yang tadi makan biaya yang cukup tinggi. Hanya saja kan ini sudah kita mulai data itu untuk kita gunakan juga untuk nanti bagaimana kesenjangan kompetensi yang bisa digunakan oleh BPSDM dalam menentukan pelatihan-pelatihan yang dapat diberikan kepada ASN di lingkungan Provinsi Lampung. Maksud saya, nah langkah kita nih ASDMA ataupun kepegawaian umum kepegawaian di instansi itu apa saja yang harus kami lakukan gitu. Selain tadi tentunya kan nanti melalui aplikasi apa tadi kalau saya nggak salah Bertapis, Aplikasi Pak. bertapis. ya aplikasi bertapis. Nah, langkah kami di Satker yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anggi itu adalah peran kita semua. Nah, peran kita itu apa sih? Apa yang harus kami lakukan di Satker kami, kan seperti itu. Jadi sehingga bukan saja nanti kompetensi itu tergambar dengan baik segala macam, bagaimana kami nanti menyampaikan hal ini ke pimpinan kami bahwa ini harus berjalan juga loh di tempat kita. Bagaimana kompetensi tiap-tiap pegawai itu sudah mulai terpetakan kan seperti itu. Jadi apa hal yang harus kami lakukan dan penyampaian kami ke pimpinan setelah rapat ini. Kayaknya yang lag mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Mbak Anggi mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Denny. Lagi di jalan ya Pak? Hati-hati di jalan. Oke, jadi gini, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya penempatan seseorang dalam talent box itu kan ada nilai-nilai, ada komponen-komponen yang mempengaruhi. Yang pertama adalah nilai kompetensi, yang kedua adalah nilai kinerja. Perangkat daerah harus seperti apa sih gitu ya menyikapi manajemen talenta ini? Di situ kalau terkait kompetensi dan potensi memang tidak bisa diintervensi. Diintervensi bukan dalam sentimen yang negatif gitu ya. Diintervensi hasilnya oleh perangkat daerah. Karena itu adalah kewenangan dari asesor SDM aparatur dan psikolog. Namun terkait data kualifikasi. Nah, dalam data kualifikasi itu ada banyak unsur. Yang pertama, database yang kita miliki sekarang ini kan terkoneksi dengan sistem bertapis ini. Jadi, yang satu dilakukan adalah peremajaan data yang berkelanjutan. Jadi, jangan sampai saat seseorang sudah menambah kompetensi, saat seseorang sudah menambah pendidikan, atau saat seseorang sudah berubah ada riwayat juga di situ, ada riwayat jabatan gitu ya. Itu tidak terdata di sistem. Karena itu akan mempengaruhi nilai kualifikasi nantinya. Seperti itu. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah mendorong kinerja. Saat seseorang berkinerja baik, saat seseorang berkinerja butuh perbaikan misalnya gitu. Tentu itu akan mempengaruhi nilai dia di talent box. Nah, bagaimana sih perangkat daerah ini mendorong kinerja pegawai? Caranya seperti apa? Banyak. Mendorong kinerja itu bisa dilakukan lewat coaching dan mentoring yang seperti sudah disampaikan sama Mbak Dewi. Nah, itu peran dari perangkat daerah. Gimana saat seorang sudah mendapat nilai predikat kinerja baik supaya dia jadi sangat baik gitu.
Gimana kita mendorong ini gitu. Sementara dia potensinya sebenarnya tinggi, tapi nilai kinerjanya masih baik, belum sangat baik, atau masih butuh perbaikan, belum baik. Nah, ini adalah peran dari perangkat daerah mendorongnya. Jadi, predikat kinerja sangat baik itu jangan hanya untuk orang-orang yang memang kebetulan mau naik pangkat, angka kreditnya kurang gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi perangkat daerah benar-benar harus yang punya yang namanya indikator penilaian. Indikator penilaian predikat kinerja karena itu akan mempengaruhi penempatan Bapak Ibu di dalam talent box itu sendiri. Jadi saat seseorang sudah cukup puas dengan nilai baik saja tanpa indikator apapun di perangkat daerahnya masing-masing. Ini saya bicara di perangkat daerah masing-masing ya. Apakah perangkat daerah Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya penetapan predikat kinerja yang berdasarkan indikator-indikator secara objektif gitu? Saya rasa sebagian besar pasti belum gitu. Oh, saya sangat baik saja deh, soalnya saya mau naik pangkat, angka kreditnya masih kurang gitu. Mungkin itu yang banyak kita dengar selama ini. Atau saya kok perasaan kinerjanya udah sangat baik ya, maksudnya saya kontribusi saya besar, tapi saya hanya dinilai baik oleh pimpinan. Sama dengan teman-teman lain yang biasa-biasa aja gitu. Itu karena memang nggak ada indikatornya. Perangkat daerah belum membangun sebuah indikator yang sifatnya bisa menilai kinerja pegawai secara objektif. Nah, kenapa ke depannya mungkin dan penilaian untuk indikator-indikator ini nggak bisa disamaratakan karena masing-masing perangkat daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi inilah tugasnya Bapak Ibu di kepegawaian menyampaikan bagaimana sih caranya predikat kinerja di kita, karena ini penting, predikat kinerja ini bisa berjalan dengan objektif. Di beberapa tempat yang pernah saya sosialisasikan tentang penetapan predikat kinerja itu sudah saya ada beri beberapa contoh gitu ya. Apakah melalui peningkatan kompetensi itu bisa menjadi penilaian tersendiri, apakah saat dia aktif melakukan penilaian kompetensi itu menjadi penilaian tersendiri untuk penilaian kinerjanya, apakah saat dia mendapat penghargaan baik itu sifatnya internal maupun eksternal itu bisa menjadi nilai tambah dia sendiri untuk mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti harusnya diatur di perangkat daerah masing-masing. Tuh, saya rasa cukup untuk jawaban terkait pertanyaan Pak Denny. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Angki atas jawabannya. Demikian sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih buat Mbak Dewi dan Mbak Anggi atas sharing ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara, saya mengingatkan untuk pertanyaan yang ada di Slido, nanti akan kami jawab. Jadi jika masih ada pertanyaan, sebelum acara ditutup, silakan bertanya. Nanti akan kami jawab di Slido, mengingat keterbatasan waktu kami. Dan juga untuk mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi link presensi, karena link presensi akan kami gunakan untuk e-sertifikat. E-sertifikatnya sendiri akan kami bagikan ke dalam tautan yang sudah di-share di kolom chat dalam waktu 1-7 hari kerja. Demikian acara hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya rekan-rekan semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di Zoom-Zoom selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anggi, Mas Akbar.